Miss. Saya mau ngomong dan yang mana dulu nih? Ayo, coba kita nyalain komen ya. Coba ke tengah sedikit. Oke, mau Coach Robert yang jambulnya bullish atau Coach Gracia? Nah, mau yang mana? Berdua dia. Oke. Oke. Ya. Mungkin Coach Robert boleh ke samping dikit kali ya. Malam hari ini kita kenalin Coach Gracia ya. Jadi frame-nya bisa biar agak fokus. Nanti kalau misalkan saya perlu Coach Robert, kameranya bisa dimiringin gitu. Anyway, kalian harus boleh deket-deketan ya. Oke, Gracia jambul gitu. Oke, Coach Gracia ternyata menang. Oke, Halo, komen saya Miss. masukkan. Coach Gracia, halo apa kabar? Baik, Miss. Habis main pingpong ya di kantor ya? Iya, nyobain meja pingpong baru. Coach, gimana hari ini IHSG atau turun? Ya, IHSG hari ini berhasil menguat tipis ya, Miss. Menguat 0,56 poin. 0,56% atau naik 33,8 poin seperti itu. Nah, kemudian ya. Hari ini naiknya kenapa IHSG? Ya, untuk sentimen IHSG sendiri, yang pertama dari Cadef. Hari ini kita ada rilis data Cadef. Nah, dan kemudian data Cadef ini untuk bulan Maret dia mengalami turun ke level 137,1 miliar USD. Nah, ini turun tipis aja, Miss, turun tipis, jadi nggak turun dalam. Turunnya cuman 1,7 miliar USD, seperti itu. Kemudian sebenarnya apa sih Cadef? Sebenarnya apa sih gunanya Cadef? Nah, dengan adanya Cadef ini, teman-teman, Cadef ini berguna untuk membiayai defisit negara. Bukan cuma defisit negara, tetapi juga kestabilan nilai tukar. Kemudian juga dari Cadef ini, ketika ada ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran, Cadef juga bisa digunakan untuk seperti untuk menambal hal itu. Nah, kemudian dari Cadef ini, market global juga akan melihat seberapa kuat sih sebenarnya fundamental dari negara tersebut. Kenapa? Karena ketika Cadef-nya naik atau Cadef-nya besar, berarti kondisi fundamental dari negara tersebut kuat. Dengan kondisi fundamental negara tersebut kuat, maka ketika menghadapi krisis juga akan lebih prepare, lebih siap, seperti itu. Nah, kemudian juga ada sentimen positif juga dari PMI China ya. PMI China juga naik ke level 54,3 dari yang sebelumnya di level 51,5. Nah, dari PMI China ini yang meningkat, artinya adalah industri mulai mengalami ekspansi. Ketika industri mulai mengalami ekspansi, manufaktur mulai berjalan, maka perekonomian juga mulai akan membaik. Seperti itu. Nah, jadi ini jadi sentimen yang cukup positif juga. Karena kita tahu juga China juga negara yang cukup kuat pengaruh perekonomiannya terutama di Asia, seperti itu. Kemudian juga untuk US 10 years, hari ini juga ini ya, Miss. Bentar, saya lihat chartnya dulu. Untuk US 10 years juga hari ini tadi melemah. Maka dari itu IHSG juga menanggapi dengan penguatan. Ya, itu berbanding besok juga. Ya, berbanding terbalik dengan pergerakan harga saham ya. Kemudian juga besok kita akan menunggu rilis data retail sales yang diperkirakan naik dari minus 16 ke minus 11. Nah, di sini tandanya adalah ada peningkatan dari jumlah penjualan untuk sektor retail. Kenapa? Karena seperti kita tahu PPKM kemarin, PPKM kan juga mulai ada perlonggaran, mall mulai boleh beroperasi sampai jam 9 malam, kapasitasnya 50%, jadi lebih ada pelonggaran sehingga ada kenaikan lah untuk retail sales. Itu sih, Miss, untuk sentimen hari ini. Sebelum saya nanya lebih lanjut ke Coach Gracia ya, tentang data retail tadi dampaknya apa dan pertanyaan-pertanyaan lainnya, mungkin saya mau nanya ke Coach Robert dulu. Mungkin kameranya bisa kasih ke Coach Robert dulu. Gitu. Miss. Ya, saya mau nanya nih Coach, kenapa sih cadangan devisa turun kok malah IHSG naik, bukannya
devisa turun gitu? Iya, karena kan memang cadangan devisa itu tadi sudah dijelasin juga sama Coach Gracia, itu kan tabungan negara untuk membiayai impor. Sebenarnya turun, ya turunnya juga tipis karena juga akibat dolar juga yang kemarin naik, jadi rupiah juga ditekan juga, jadi cukup melemah. Cadefnya turun tipis hanya 1,7 miliar dolar tadi, kalau juta dolar, dan juga memang masih aman, Miss. Jadi standarnya pembiayaan Cadef itu 3 bulan bisa membiayai impor, sedangkan di Indonesia walaupun pandemi itu bisa membiayai 10 bulan impor. Jadi ya walaupun turun ini masih sangat aman gitu, Miss, bagi kekuatan ekonomi Indonesia juga, dan masih cukup bisa menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri, walaupun memang ya kita tahu pandemi masih berlangsung sampai sekarang, tapi kan memang ada upaya-upaya dari pemerintah juga. Jadi ya masih oke, Miss, walaupun cadefnya turun. Seperti itu, Miss. Oke. Saya mau balik ke Coach Gracia lagi ya, lanjutin tadi tentang data retail yang membaik, terus kemudian sektor apa aja sih yang jadi highlight? Oke, untuk hari ini penguatan IHSG memang ada beberapa saham juga yang ikut menguat. Saya akan menyebutkan beberapanya. Ada Wood yang menguat hari ini, kemudian ada SEM atau SAME juga menguat, kemudian ada DMMX juga yang ikut menguat, dan penguatannya juga cukup lumayan seperti itu. Oke. Untuk Wood, yang menarik apa? Sektor apa aja yang fundamentalnya mau dibahas hari ini? Oke, untuk hari ini fundamental lebih fokus ke sektor properti dan juga coal sedikit seperti itu. Saham properti apa? Karena hari ini memang banyak rilis laporan keuangan tentang properti, ada SMRA, ada BSDE, dan juga ada Dimas. Oke, hasilnya gimana laporan keuangan 3 emiten itu? Untuk SMRA, ini laba di kuartal 4, dia berhasil naik 973% QOQ, jadi ini kenaikannya cukup luar biasa. Nah, kenapa bisa naik? Karena seperti kita tahu bahwa di kuartal 4 mulai ada perbaikan ekonomi, sehingga penjualan juga mulai naik. Dan kemudian juga didukung dengan stimulus dari pemerintah yang melonggarkan LTV sampai maksimal 100%, sehingga ketika LTV bisa sampai 100%, DP juga akan jadi Rp0. Maka dari itu untuk penjualan juga cukup naik. Itu untuk SMRA. Kemudian juga sebentar, saya pause dulu ya. Saya kelupaan disclaimer tadi di awal. Jadi teman-teman semuanya, Instagram Live malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai tentang saham ya. Disclaimer selalu bahwa pasar saham, investasi saham mengandung risiko, dan acara hari ini sifatnya adalah edukasi, tidak ada perintah beli dan jual. Jadi kalau ada saham-saham yang dibahas, ini sifatnya review aja secara fundamental dan teknikal. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pertimbangan sendiri gitu ya. Oke. Coach Gracia, ada yang mau dibahas lagi untuk fundamental SMRA nggak? Kalau nggak, aku mau lanjutin dengan teknikalnya SMRA dan juga teknikal IHSG. Ya, sedikit lagi nih tentang SMRA. Nah, jadi SMRA juga marketing sales-nya juga naik ya. Nah, jadi untuk sektor properti kita lebih fokus untuk melihat marketing sales. Kenapa? Karena dengan marketing sales kita tahu nanti ke depannya kira-kira sektor properti atau emiten ini dapat uang berapa sih dari marketing sales. Marketing sales itu apa? Seperti pra penjualan. Jadi kira-kira yang di booking berapa, yang bisa terjual berapa besarnya. Nah, kemudian marketing sales untuk SMRA di tahun 2021 juga ditargetkan meningkat seiring dengan berbagai sentimen positif juga, perekonomian akan membaik, LTV juga akan ada sentimen LTV juga yang tadi saya jelaskan. Jadi SMRA optimis untuk nanti marketing sales 2021 naik 6%. Kemudian juga SMRA juga bergerak di ini ya, di mall, ada pembukaan mall juga. Nah, dengan adanya pelonggaran PPKM, SMRA juga terdampak positif dengan pelonggaran PPKM, sehingga pendapatan untuk mallnya juga meningkat. Seperti itu sih, Miss, untuk SMRA.
Oke. Teman-teman, sebelumnya tadi saya kelupaan untuk bahas tentang technical IHSG. Saya cuma mau bahas dikit nih ya, sebelum kita lanjutkan bahas tentang saham properti dan lainnya. IHSG ini resistennya sekarang di 6070, itu angka MA 100-nya yang kebetulan naik ya. MA 100-nya malah naik beberapa hari terakhir, sebelumnya di angka 6000, ini naik dikit-dikit gitu. Saya cuma mau bilang IHSG belum aman. Ya, jadi lebih baik saya bilang belum aman, dan kalau misalkan saya salah ya IHSG naik daripada saya ngomong IHSG bullish gitu. Tapi memang ini masih ada risiko dari fluktuasi US Treasury bond yield untuk yang 10 tahunan, dan Indonesia juga sangat sensitif sekali untuk bond yieldnya ikut naik gitu. Terus kemudian masih banyak sentimen lainnya, seperti contohnya BPJS Jam Sostek yang mereka akan mengosongkan portofolionya di saham, yang ini juga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan investor dan juga likuiditas di saham ini sendiri. Resisten IHSG sekarang di angka 6070, supportnya ada di angka 550, itu support besarnya. Kalau support minornya ada di sekitar 5970-an. Jadi kesimpulannya IHSG masih bisa melemah nggak? Masih bisa banget. Bahkan dekat dengan 6070, we have to be very careful. Tadi saya mulai melihat ada beberapa saham second liner yang sudah mulai bergerak naik. Contohnya ada apa aja ya? DM, terus overtaking ya. Ya, 70% kalau nggak salah. Tuh apalagi yang naik? Same, Ada Same. Ya, Same. apalagi ya? Ada DMMX juga. Ya, MMX itu saham kecil-kecil ya, saham-saham second liner gitu. Oke, kalau untuk kita balik ke SMRA ya, SMRA sendiri teknikalnya gimana sih? Teknikalnya SMRA, dia kemarin ketahan di support MA 50-nya di 880, terus kemudian dia mantul. Cuman pantulannya ini juga menurut saya masih sangat riskan sekali gitu. Di angka 985 itu udah rawan untuk jangka pendek. 985 sampai 1000 ini untuk swing trader harusnya udah profit taking, dan kita nggak ambil SMRA buat swing trading kemarin. Kalau misalkan teman-teman kemarin sempat beli profit sekitar 7 sampai 10%, misalkan nanti kena angka 1000, mungkin bisa profit taking dulu untuk swing trader. Untuk investornya gimana? Buat Sumarecon itu stronghold. Kalau teman-teman punya dari tahun 2020 kemarin sempat beli, atau mungkin di Februari kemarin sempat beli, Februari tanggal 1 dikasih diskon lumayan tuh. Di harga 695 sampai 745-an. Saya nggak tahu M-Trade ambil di harga berapa, Coach Gracia bisa dibantu cek. Nah, itu teman-teman kalau yang investing hold aja dulu gitu. Oke. Buat SMRA, Bentar saya cek. saya cek ya. Untuk SMRA, kita yang investing masuk di 520 sampai 750, Miss. 750 ya, berarti sekarang ya udah cuan lah. 750 itu di sekitaran 27 Januari sampai tanggal 5 Februari. Teman-teman yang investing hold aja ya, hold keras buat SMRA ini, karena fundamentalnya sangat bagus sekali, dan kita ngelihat untuk kuartal 2, 3, 4 nanti juga akan masih bisa membaik gitu. Oke, sekarang Coach Gracia mau bahas saham properti apa lagi? Kayaknya DMAS dan BSDE kayaknya juga lagi keluar result ya. Kita ke BSDE kali ya, yang masih sama-sama residensial. Ya. Oke, untuk BSDE juga untuk secara kuartalan untuk pendapatan sendiri memang minus 2,1%, tetapi secara YOY untuk pendapatan juga masih minus 12,8%. Nah, kemudian untuk profitnya sendiri juga net profitnya untuk secara YOY masih minus 84% ya. Nah, kemudian untuk BSDE ada beberapa sentimen juga yang cukup positif, seperti yang saya sampaikan tadi untuk SMRA. Untuk BSDE ada insentif fiskal dan juga suku bunga yang rendah. Jadi LTV yang tadi maksimal 100%, GP-nya juga akan menjadi Rp0. Kemudian juga ada suku bunga yang rendah. Ketika suku bunga rendah, nah nanti kemungkinan akan ada banyak yang mulai mengambil KPR. Dengan adanya banyak yang mengambil KPR, karena kan BSDE juga fokus ke perumahan kan, rumah-rumah lah yang menjualnya. Jadi dengan adanya suku bunga yang rendah, KPR-nya nanti meningkat, maka
potensi untuk BSDE ini cukup besar. Seperti itu. Full year 2020 ini minus ya, 12,8 dibanding tahun 2019. Tapi kuartal 4-nya minus 2,1% aja. Cuman yang saya ingat sih BSDE ini yang spesial, dia nggak nurunin target sama sekali. Di mana emiten properti yang lainnya turunin target. Jadi kalau kuartal 4-nya dia agak slowing down dikit, 2,1%. Anyway, kuartal 3 dia naiknya udah kencang banget dan udah capai target juga gitu. Capai target yang tidak diturunkan. Kalau DMAS gimana? DMAS tuh masih satu grup dengan BSDE, cuman kayaknya DMAS ini lebih banyak ke industrial, sedangkan kalau BSDE lebih ke residensial. Iya, untuk Demas memang fokus ke industrial, terutama untuk pabrik-pabrik seperti pabrik mobil. Nah, kemudian untuk kinerja keuangannya sendiri untuk Demas, untuk secara YOY, untuk pendapatannya memang masih turun, masih minus 0,8, minus tipis, tapi secara kuartalan, dia berhasil meningkat 390% secara kuartalan. Untuk net profitnya sendiri, kuartalan juga meningkat 367%. Nah, jadi Demas ini kinerjanya cukup membaik di kuartal 4 ini. Oke. Kemudian Aku tambahin opini dikit ya teman-teman ya. Naik 390% di kuartal 4 itu sangat bagus sekali loh. Ini artinya dia mulai menunjukkan satu tanda revenue-nya naik 390% di kuartal 4, kuartalan. Dan net profit naik 367. Artinya ini sangat bagus banget. Dan Demas kayaknya utangnya debt to equity ratio 0,222 aja gitu. Jadi untuk valuasi current PI-nya masih di bawah rata-rata ya, 12,95 dengan rata-rata 14,61. Oke, coba cek untuk teknikalnya ya. Teknikalnya BSDE sama kayak SMRA, short term lagi kena resisten di ya, short term lagi kena resisten. Untuk swing trader udah agak-agak rawan profit taking. Demikian pula dengan DMAS. DMAS hari ini naik lumayan tinggi. Ini rawan profit taking area 252 sampai dengan 250. Kalau untuk investasi, saya kok lebih prefer yang residensial gitu. Jadi kalau industrial itu menarik karena di Baslo. Di Baslo sendiri kan pelaksanaan di masa lancar. Kita untuk SWF aja masih nunggu-nunggu kabar dari dari SWF ini gimana untuk sektor yang lain, yaitu sektor konstruksi. Jadi kayaknya kalau bicara tentang indecision tuh lebih tinggi di sektor industrial, lebih kepastian untuk hasil yang lebih baik tuh saya lihat di residensial lebih banyak sentimen positifnya. Oke, Coach Gracia, thank you. Mungkin boleh minum sebentar. Aku mau move ke Coach Robert nih, Coach Jambul kata izin. Halo Coach. Ini Jambul mau banget kan ya Coach ya? Oke. Mana fansnya Coach Robert? Mana suaranya? Ya. Kedengeran nih sekarang Miss? Dengeran jelas. Lihat kamu jangan kepotong tuh. Nah, itu yang Oke, Coach Robert. Saya mau ngobrol dikit tentang sektor konstruksi yang beberapa hari ini lagi ngehits gitu loh. Nah, tadi kan kita ada ngobrolin beberapa hasil emiten properti. Nah, sekarang kalau kita bandingin dengan konstruksi, ini gimana? Mana yang lebih prospek? Properti, result laporan keuangannya cukup oke, baik residensial maupun industrial. Tapi harga sahamnya udah naik lumayan tinggi gitu. Secara valuasi juga udah lumayan tinggi. Konstruksi, valuasi udah agak tinggi, tapi harga saham tuh masih di bawah. Masih diskon banget. Kalau Coach Robert, peluang ke depan itu gimana? Lebih baik sekarang beli properti atau beli saham properti atau beli saham konstruksi gitu. Terus sekaligus view secara fundamentalnya gimana, SWF ini gimana? Oke, baik Miss. Konstruksi rame kemarin bahas waskita terutama karena dia dari minus 3 triliun di bulan September, di bulan Desember jadi minus 7 triliun ruginya. Dan memang banyak banget yang tanyain tentang waskita juga gitu. Jadi memang kalau misalnya kita secara numbers lihat waskita, ya memang fundamentalnya kinerja 2020 ya di bawah ekspektasi banget gitu. Bahkan rugi sampai minus 7%. Tapi kalau kita bedah,
itu memang ada beban-beban yang memberatkan waskita. Salah satunya adalah beban overhead di bagian APP-nya waskita. Itu benar-benar yang gerus gross margin-nya waskita juga. Kemudian kalau misalnya kita lihat interest margin-nya, interest expense-nya atau beban bunganya itu juga memang naik tinggi. Lalu ada beban-beban lain-lain seperti beban revaluasi juga memang naik tinggi juga. Itu yang kemudian mendorong kinerja waskita turun. Kalau misalnya kita bicara SWF, SWF katanya kemarin April mau jalan, gitu, dan SWF ini sebenarnya menjadi alat bagi perusahaan-perusahaan konstruksi untuk mencari investor. Jadi perusahaan konstruksi ini kan memang problemnya itu masalah utang. Dan waskita gede, perusahaan konstruksi juga memang lumayan juga lah gedenya. Dan mereka tuh caranya adalah dengan divestasi, salah satunya divestasi aset tol. Waskita udah siap 9 ruas tol, 9 ruas tol itu untuk SWF. Nah, SWF ini jadi ketika perusahaan seperti waskita mau divestasi, itu kan harus mencari investor. Tentunya butuh proses yang panjang. Dengan adanya SWF, nantinya proses itu akan lebih mudah. Jadi pemerintah bikin pool dana, bikin wadah untuk dana, nanti waskita atau perusahaan konstruksi lain ketika membutuhkan dana, mau divestasi nggak perlu, dia harus cari-cari investor, datang aja ke SWF. SWF beli itu aset, waskita dan perusahaan konstruksi lain itu akan mendapatkan cash dan utangnya juga bisa dibayar gitu. Skenario-nya seperti itu. Cuman kan kita nunggu realisasinya SWF ini gitu. Nunggu realisasinya SWF ini kapan? Iya. Skenario-nya seperti itu, Miss. Cuman ya kita harus nunggu realisasinya juga. April katanya mau jalan, paling lambat katanya ya kuartal 2 ini ya. Kita nantikan aja. Kan kemarin udah Kanada juga udah oke. Uni Emirat Arab juga udah siap 144 triliun. Ya kalau konstruksi masalah SWF kita tinggal tunggu realisasinya. Apakah nanti benar-benar bisa berpengaruh signifikan secara positif atau ya malah di luar ekspektasi lagi gitu kan. Dan kalau misalnya dibanding properti, jujur kalau saya masih ke properti ya Miss ya, karena melihat kinerja marketing sales di tahun 2020 seperti BSDE, dia yang nggak nurunin marketing sales 2020, dia hampir mencapai targetnya gitu kan untuk BSDE. Kemudian SMRA juga dia kemarin marketing salesnya nembus 3,3 T. Marketing sales ini kan efeknya positif di ke depan ya, karena nggak mungkin marketing sales langsung dijadiin pendapatan juga gitu. Nah, inilah yang sebenarnya masih membuat properti masih oke juga gitu. Dan selain itu ada LTV dari pemerintah, kebijakan KPR yang juga suku bunganya juga masih rendah, itu yang masih membuat properti ini masih cukup oke sih dibanding konstruksi. Menurut pribadi saya. Secara teknikal, kalau secara teknikal masuk mana yang lebih? Iya, oh ya, waskita secara teknikal ini ada di MA 200-nya, Miss. Jadi memang kalau secara teknikal ya masih cukup murah. Begitu juga dengan PTPP juga masih di area supportnya, ada di area MA 200-nya. Itu kan jadi cukup kuat juga, support kuat juga untuk saham-saham konstruksi gitu. Itu Miss. Jadi masih cukup murah lah. Dari tadi Coach. Kenapa senyum-senyum? Oke, teman-teman, karena Coach Robert lagi senyum-senyum, kayaknya ada yang bikin nggak fokus ini, mungkin Coach Gracia yang bikin nggak fokus di depannya. Oke, Anda ya. Jadi, kalau kita melihat secara teknikal, yang memang lebih diskon secara harga, teknikal itu memang konstruksi lebih diskon. Tapi kalau secara fundamental, kita backward looking, kita ngelihat hasil di tahun 2020, properti lebih bagus gitu. Nah, kalau ke depan gimana? Ke depan properti masih bagus, masih bisa menguat, tapi sekarang bukan the best moment untuk entry dengan agresif gitu. Karena menurut saya udah naik ketinggian. Kemungkinan besar untuk big fund mereka akan seleranya lebih banyak cari saham-saham yang udah discounted banyak, dalam hal ini saham-saham sektor consumer good dan valuasinya sangat terdiskon. Kalau konstruksi saya nggak bisa bilang fundamentalnya bagus, kita cuma berharap pada WF, dan secara teknikal ini pas lagi di bottom banget untuk PTPP itu sekarang lagi di deket banget dengan supportnya di angka supportnya 1260, sekarang harga dia 1280. Jadi lumayan low risk untuk entry, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Sedangkan kalau WSKT ini best price-nya di angka 1000 ya, 1000 atau 1010 tuh boleh gitu. Untuk jangka panjang boleh juga untuk
trading boleh juga. Cuma teman-teman sekali lagi lebih baik saat ini dibanyakin untuk investasi buat jangka panjang. Jangka panjangnya untuk konstruksi nggak sampai panjang-panjang banget juga sih, nggak sampai bertahun-tahun, paling beberapa bulan ke depan aja gitu. Kita ngelihat kuartal 2, kuartal 3 dan keempat tahun ini akan lebih baik daripada kuartal 1 dan yang sebelum-sebelumnya. Jadi trennya secara fundamental akan membaik. Meskipun short term sekarang lagi agak bumpy karena faktor makroekonomi dari luar gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masuk buat entry, buat investing, ini cocok. Tapi kalau WSKT kita nggak lebih dari 15%, PTPP nggak lebih dari 10% dari total portfolio. Jangan lupa money management sangat penting sekali. Jadi jangan semua duitnya dimasukin di situ. Sekali lagi teman-teman mesti dipertimbangkan masing-masing ya. Dan juga untuk GGRM, ICBP, INDF, HMSP, mungkin teman-teman bosen, tapi ya itu valuasinya sangat murah banget sih. Dan itu buat the real investor, bukan buat trader. Naiknya mungkin pelan-pelan, tapi kalau Anda punya duit kelebihan ya masukin di situ dalam waktu beberapa bulan sampai 1 tahun pasti berbuka lah. Dan aman tuh dalam arti kalau misalkan nyangkut nggak mungkin sampai dilikuidasi atau gimana. Istilah kata Anda kalau misalkan beli saham kayak saham, sorry saya sebut emiten, dulu kalau beli saham KF, ARA, habis itu ARB, terus sekarang diem, mau ngapain? Nah itu Anda stres, ada alasannya, bisa stres. Tapi kalau misalkan kayak GGRM, Indofood, HMSP turun, itu sebenarnya nggak perlu stres gitu. Untuk WSKT, PTPP juga nggak perlu stres sih teman-teman, ini udah disupport banget. Kalau kemarin Anda beli di MA 100, itu udah murah, mungkin sampai turun ke MA 200, ini ada turun sampai 2 digit loss-nya gitu. Nah, nggak usah takut teman-teman ya, nanti ada technical rebound, kalau kebanyakan belinya kurangin posisi aja. Oke, Coach Robert, kita akan lanjutin lagi untuk ngebahas yang lain. Ini kayaknya Anda keluar laporan keuangan dari emiten batubara nih. Oke, siapa yang mau bahas nih? Coach Robert atau Coach Gracia? Coach Gracia, Miss, udah siapin bahannya semuanya. Wish, pingsut dulu gitu. Pingsut atau pingpong? Oke. Udah Gracia. Udah di situ. Turunin nih gitu. Nah, udah sisiran, udah cakep. Oke. Dia bisa terus nge-live kali ya, jadi rambutnya cakak-cakan gitu. Tadi buru-buru soalnya. Nih, kita akan jawab pertanyaan netizen. Ya, gimana batubara? PTBA, ITMG gimana? Untuk PTBA sendiri, untuk PTBA, untuk pendapatan di tahun 2020 turun minus 20%, tetapi secara kuartalan sudah mulai meningkat pendapatannya sekitar 16,7%. Net profit juga seperti itu, net profit secara YOY juga masih tertekan di minus 40,4%, tetapi secara kuartalan sudah berhasil naik 51,1%. Nah, kemudian untuk revenue sendiri, untuk pendapatan turun karena memang harga jual dan juga volume penjualan masih tertekan di tahun kemarin. Kecuali untuk kuartal 4 karena ekonomi juga mulai pulih, jadi sudah mulai naiklah volume penjualan. Dan juga PMI China kan juga meningkat. Nah, di sini juga memberikan dampak yang cukup positif untuk coal. Kenapa? Karena ketika PMI Cina meningkat, industrinya meningkat, manufaktur mulai jalan, pabrik-pabrik mulai beroperasi. Nah, di sini ada permintaan demand yang lebih lagi dari Cina ke Indonesia. Nah, ditambah lagi juga dengan adanya perang antara China dan juga Australia, di mana China memboikot batubara dari Australia, jadi mereka nggak impor batubara dari Australia juga. Ini juga jadi sentimen yang cukup oke untuk batubara Indonesia, seperti itu. Itu untuk PTBA. Jadi kalau PTBA dan ITMG sendiri secara teknikal gimana? Kalau menurut Coach Gracia? Oke, sebentar. Oke, untuk PTBA beberapa hari, 3 hari ini koreksi. Kenapa? Karena banyak juga member Entris juga menanyakan bahwa PTBA koreksi kenapa? Karena memang kita lihat dari dividennya, untuk dividennya sendiri untuk PTBA kemarin, sebentar saya coba cek. Untuk PTBA dividen dari di tahun 2019 dia membagikan dividen sebesar 326 per saham.
per lembar saham. Nah, kemudian di tahun 2020 ternyata drop jauh sekali, dividennya jadi 74,55 per saham. Tentu karena memang kinerjanya juga tertekan karena COVID-19, karena pandemi ini. Nah, maka dari itu karena ekspektasinya PTBA kemarin dividennya tinggi dan sekarang dividennya jadi rendah, maka dari itu untuk 3 hari ini koreksinya cukup dalam untuk PTBA. Nah, untuk saat ini PTBA Lanjutin. Oke. Untuk saat ini PTBA supportnya ada di 2.400. Nah, potensi untuk saat ini sideways dalam jangka waktu pendek aja. Itu untuk PTBA. Berarti belum rekomen ya? Untuk entry lebih baik sekalian tunggu aja di area 2.400 menurut saya, Miss. Di support Seperti itu. Support atau Iya. udah break? Kita lebih baik on support sih. Iya. Oke, ITMG gimana kalau teknikal? Boleh masuk nggak? Untuk ITMG, sebentar. Oke, sebentar, Miss. Nah, untuk ITMG, ini sebenarnya dia tepat di area MA50-nya ya. MA50, kemudian juga dia sudah breakout dari area MA100-nya. Untuk saat ini sudah berada di area resisten, lebih baik tunggu ada koreksi dulu, baru nanti kita akan masuk karena resisten terdekatnya ada di area 12.725, seperti itu. Jadi lebih baik tunggu dulu ada koreksi untuk entry ke ITMG. Oke. Saya mau rangkum dikit untuk laporan keuangan PTBA full year 2020, kuartal 4-nya naik 51% meskipun full year-nya turun 40%. Jadi mulai ada satu tanda reversal. Dan kalau saya ngobrol dengan banyak teman analis di tahun 2021, 2022 ini banyak yang memiliki opini bahwa akan terjadi satu komoditi boom gitu. Ya, kalau dengar kata boom itu kan teman-teman langsung wah borong kayak gitu ya. Jadi komoditi boom, komoditi itu apa aja, ada nikel, copper, coal, CPO. Meskipun story-nya green energy ini masih sangat trending banget, tapi saya ngelihat batu bara paling nggak dalam jangka beberapa bulan ke depan tuh juga masih dibutuhkan gitu, masih banyak demand-nya, terutama dari China dan juga dari India. Oke. Kalau ya, saya mau ke Coach Robert sebentar. Oke. Hai Coach, jaga jarak ya, jaga jarak. Baik, Oke. Coach Robert. Iya, Miss. Oh, Adaro gimana Coach? Setelah itu saya akan jawab pertanyaan dari Mary Lee tentang kripto. Banyak banget yang nanya kripto. Oke. Coach. Hoi. Iya, Miss. Adaro. Oh, iya. Iya. Adaro 2020 kinerjanya cukup bagus sih, Miss. Kalau misalnya kita lihat ASP-nya, average selling price-nya itu juga naik karena memang kan harga call itu naik. Dan memang Adaro ini untuk ke depan dia kan kemarin udah expired kontrak UNTR di tambangnya untuk gali untuk gali tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Nah, nantinya itu kemungkinan akan diambil alih oleh Adaro sendiri. Jadi tentunya itu akan efeknya positif karena dia akan lebih hemat dalam beban operasionalnya yang tadinya harus ngontrak vendor istilahnya, dan ini enggak, dia kerjain sendiri, jadi akan lebih hemat lagi. Kemudian memang Adaro ini kan dia udah ada cooking coal, kemudian kemarin juga sempat ada kerjasama dengan gasifikasi. Nah, ini juga akan bagus juga karena pemerintah itu punya relaksasi pajak, relaksasi royalti terhadap perusahaan tambang yang hilirisasi. Nah, ini yang juga menjadi katalis positif juga untuk Adaro. Dan Adaro juga memiliki diversifikasi usaha yang cukup bagus juga. Dia ada dari distribusi, pengangkutan batu bara, sampai kan dia yang baru juga masuk operasi penggalian juga, infrastruktur tambang juga. Dan juga memang untuk cadangan batu bara Adaro itu masih bisa sampai 30 tahun untuk produksinya. Jadi memang cukup gede juga. Sorry, saya ini. Bagaimana? Valuasinya Adaro gimana? Untuk valuasi Adaro saat ini PBV-nya 0,7 kali,
dan rata-ratanya PBV 0,97, jadi masih di bawah rata-rata Dikit ya. PBV 5 tahun. Iya. Oke. Ya, ini ditanya Mary Lee, Miss masuk dalam dunia persilatan kripto nggak? Menurut Miss kripto gimana? Aku ada sih trading kripto, tapi nggak sebanyak di saham gitu. Ya ikut-ikutan temen aja gitu, ikut-ikutan lagi trending. Kalau ditanya paling nggak ngerti gitu. Secara teknikal memang lagi mulai masuk uptrend ya. Cuman dalam jangka pendek pasti tetap akan ada fluktuasi juga. Tapi fluktuasinya beda sama IHSG. IHSG itu sekarang zigzagnya ke samping. Kalau kripto tuh zigzagnya ke atas. Jadi nggak heran teman-teman yang cari cuan cepat memang banyak di kripto. Saya sendiri juga ngerasain dalam jangka pendek memang duit di kripto memang lebih cepat, tapi kita kan bukan cuma fokus pada jangka pendek aja. Iya. Kita bukan cuma fokus pada jangka pendek aja. Jadi kalau teman-teman ingat tadi pagi misalkan ada yang nonton untuk acara live saya di Berita Satu bareng Pak Sandiaga Uno dan juga Pak Pandu Syahrir, Komisaris IDX ya. Di situ kita bahas tentang ya trading dan investasi. Terus kemarin di live yang kemarin tuh kita juga ada bahas tentang betapa perhatian orang itu over perhatian tuh ke short term, jangka panjang tuh lupa gitu. Padahal peluang untuk jangka panjang tuh jarang sekali muncul. Anyway, dua-duanya oke. Yang penting siap dengan risikonya, jangan kelebihan, jangan terlalu banyak duit juga masuk satu investasi yang teman-teman nggak ngerti gitu. Berapa banyak masuknya sesiapnya teman-teman kalau misalkan ada kerugian. Jadi jangan cuma siap cuannya aja gitu. Miss bahas BSDE dong. Udah dibahas tadi ya. Laporan keuangannya agak-agak stagnan tapi bukan berarti jelek karena dia udah mencapai targetnya di tahun 2020 kemarin dan dia tidak menurunkan target dan ini masih akan bagus ke depannya. Kripto bisa untuk invest nggak? Nggak, kalau aku sih untuk trading aja. Kalau invest aku lebih ngelihat fundamental di saham karena menurut aku tuh ada wujudnya. Kripto bukan berarti nggak ada fundamentalnya ya, tapi to be perfectly honest aku nggak gitu ngerti tentang fundamentalnya kripto gitu. Oke. Ini WSBP. WSBP teman-teman sama story-nya dengan saham-saham konstruksi lainnya ya. Tunggu technical rebound dulu aja. Kalau WSBP hari ini tuh ada sentimen yang kurang bagus, di mana WSBP digugat penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU sementara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 31 Maret kemarin gitu. Ya, teman-teman tunggu technical rebound aja dan kurangin posisi untuk WSBP yang cuan mungkin bisa keluar dan pindah ke instrumen ke saham lainnya yang lebih bagus secara fundamental. Kalau saya sih lebih prefer sama-sama satu sektor, saya lebih prefer WSKT gitu. Di Mtrade ini ada WSBP, kita juga akan consider untuk kurangin posisi gitu. Oke, kita bicara tentang saham trading yuk. Ini ada yang bahas juga tentang sebentar ya, aku cek question dulu. Question. Hey. Financial statement Adi baru keluar. Coach Robert, coba dong dicek Adi ya. Sambil saya bahas saham yang lain dulu. Ada yang nanya financial statement Adi baru keluar. Gimana tuh? Gitu. Aku akan pilih untuk mana ya? Tadi ada pertanyaan apa ya? Ini tunggu. Adi gimana? Nah ini banyak yang nanyain Adi juga nih Coach. Robi Kosen. Trims Same dari member Mtrade. Sama-sama, Trimsnya bukan ke saya sih, Trimsnya ke platformnya. Oke, Same kita bahas dikit ya. Same, Sarana Menditama Metropolitan TBK hari ini breakout. Kita masukin ke swing trader karena dia konsolidasinya belum lama, dari 18 Maret gitu. Udah cuan sekitar 8,8 sampai 12%. Jadi thanks to Indo Kabinet Wood dan juga Same yang bisa kasih cuan sekitaran 2 digit dalam beberapa hari gitu. Terus kalau Same ini kita masih nge-hold buat swing trading mungkin sekitaran ya mungkin 1-2 hari lagi kita akan profit taking. Bisa nggak buat super trader? Ya asal siap dengan floating loss nggak apa-apa, floating ininya. Kalau nggak siap ya swing trading cuan bungkus.
cuan bungkus cepat gitu aja. Oke, Coach Robert, udah siap bahas Ya, Adi? Miss. Ini banyak Ya. yang... Adi, Miss ya. Mm. Oke. Adi memang sama seperti perusahaan konstruksi lain, fundamentalnya kalau misalnya kita lihat rilis laporan keuangannya kinerjanya turun gitu. Cuman Adi ini kalau misalnya 2020 dia labanya earnings-nya turun 96%, cukup dalam juga karena memang konstruksi kan sempat operasionalnya sempat terhambat, tidak ada proyek, asumsinya ya nggak ada yang dikerjakan dan duit juga mungkin untuk masalah pembayaran juga lebih terhalang juga, maksudnya ada tersendat juga gitu. Jadi memang secara pendapatan pun Adi turun 29%. Ya kalau misalnya kita bicara ke depan masih sama story-nya, konstruksi masih seputar SWF gitu dan divestasi juga karena kan concern dari perusahaan-perusahaan konstruksi termasuk Adi juga masalah utang, gimana dia bisa DR-nya bisa lebih bagus lagi, tingkat utangnya lebih bagus lagi. Dan memang itu yang menjadi concern konstruksi. Adanya SWF tadi saya sedikit mengulang, divestasi itu menjadi salah satu alat juga untuk bisa menerima cash. Ya untuk konstruksi Adi setidaknya masih lebih baik dibanding Waskita untuk kinerjanya. Valuasinya paling murah ya dibanding Waskita dan BTPP ya, Adi ya? Seingat aku tuh Adi... Iya. Ya. Relatif lebih murah, Miss, dibanding Waskita, terutama Waskita ya, Miss. Waskita kan dia karena rugi, equity-nya rugi, PBV-nya juga jadi lebih ini lagi, average-nya lebih turun lagi. Oh, secara SWF story, teman-teman, yang paling terdampak tuh Waskita, paling terdampak positif untuk SWF story itu Waskita 1, terus kemudian 2 Jasa Marga, 3 PTPP. Tapi ini disclaimer juga ya teman-teman ya, kalau Adi ke SWF tuh nggak terlalu ngefek gitu. Oke, kita ke pertanyaan yang lainnya. Ada Raja, Coach Robert, Emret punya, kayaknya ada deh. Raja ada. Ya posisi cuan ya, 8,3 sampai 11. Iya, Miss, 8,3 sampai 11% cuannya. Bisa naik nggak? Resisten di 298, kemungkinan masih bisa naik sampai ya 280, 298 dalam 1-2 hari. Kita udah mulai siap-siap profit taking karena marketnya masih bumpy, dan kalau ada yang kasih cuan sampai di atas 10% lately, ini benar-benar kayak buat trader saham akhir-akhir kayak ini ya, kayak oase di tengah padang gurun. Oke. Coach Robert, saya lapar nih, belum makan nih. Bisa dikasih closing statement ya, pesan-pesan dari Coach Robert dan Coach Gracia apa? Oke, saya pertama juga cukup lapar sebentar. Untuk konstruksi memang masih tertekan secara fundamental. Ya kita nantikan aja SWF ini bisa berjalan dengan baik atau enggak, dan rencana anggaran dari pemerintah juga bisa diserap atau enggak. Dan kalau untuk sekarang mungkin bisa mencari fundamental yang lebih aman, ada ICBP yang kemarin bisa growth juga, kemudian dari NDF, ada Astra juga yang masih cukup kuat secara fundamental. Jadi memang kalau misalnya mencari saham lebih baik ya kita lihat valuasinya, lihat fundamentalnya, lihat prospeknya juga gitu. Fundamental bukan berdasarkan histori ke belakang, tapi juga kita harus di-mix sama prospek ke depan. Kalau dari saya itu, Miss. Oke, nice. Ini aku jawab beberapa pertanyaan lagi karena pertanyaan bagus-bagus gitu. Jadi ini bicara tentang BCA come date, abis come date terus jadi naik, diborong gitu. Hati-hati gitu kalau bicara tentang dividend playing. Mungkin besok bisa koreksi dikit. Cuman kalau BCA mah nggak takut, beli dan simpan aja gitu. Terus ini ada yang nanya tentang ini, Jensen Fernando, pertanyaannya bagus nih. Miss, aku belum banyak belanja di saham karena takut bisa dapat harga best price-nya gimana ya? Miss, tolong yakinkan saya. Kalau nggak yakin tuh nggak perlu diyakinkan, serius deh. Nanti malah stres sendiri kalau belinya tidak sesuai dengan nggak sesuai dengan mental gitu. Jadi kalau misalkan belum yakin, caranya gimana? Ya ngetes dikit aja. Ya, nanti kalau cuan dinikmati, kalau rugi kan Anda nggak stres-stres amat. Intinya itu aja sih. Gimana caranya yakin? Ya belajar dan praktis, pengulangan itu terus. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, conviction dan confidence pasti akan meningkat gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi?
Jensen lagi, misalnya Kak lihat coach-nya. Coach, ada. Oke. Komennya. PTBA bisa ke berapa? Sekarang sih masih sideways ya. Arto sudah layak untuk diinvest. Agak ketinggian valuasinya ya. Ya, patternnya sih cakep. Kita justru mau tradingin sih untuk Arto ini, nunggu koreksi dikit lagi lah. Dia udah naik ketinggian, nanti kita akan info lagi untuk Arto. Nyangkut di Unilever, mau averaging down tapi takut turun lagi. Bentar ya Grace ya, bahas Unilever dulu. Di 7.800 tuh lumayan tinggi. Sebenarnya kalau mindsetnya averaging down, Unilever tuh di EM Trade ada nggak ya ini disaranin untuk investing? Kalau ada, kayaknya porsinya nggak bakalan lebih dari 25%. Jadi itu contoh aja. Misalkan teman-teman baru punya 10%, mau average down sekarang di harga 6525 itu masih boleh. Tapi kalau udah punyanya lebih dari 25% nggak boleh. Itu contoh aja. Dan nggak harus angka 25% ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lebih suka saham-saham yang cyclical, yang geraknya cepat, saham defensif gini mungkin sekitar 10 atau 15% aja. Jadi mesti ada aset alokasi di awal. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Oke, Gracia, ada kesimpulan dari kamu, ada pesan-pesan secara money management atau apa gitu? Oke, saya lebih menyoroti karena bumpy-nya IHSG ya, Miss ya. Jadi karena IHSG juga masih bumpy, jadi akan lebih baik teman-teman untuk tidak agresif dulu saat ini, lebih fokus ke kondisi fundamental perusahaan juga. Kalau memang view-nya untuk investing ini juga jadi momen yang cukup baik untuk teman-teman entry dengan porsi kecil dulu. Seperti itu sih, Miss. Oke. Teman-teman, besok Sabtu masih ada SODV ya. Tanggal 10 April, buat teman-teman yang user M-Trade, kita akan start jam 10. Kita akan, temanya bahas apa ya besok Sabtu ya? Kita bahas kripto, Miss. Saham dan kripto. Oke. Ya. Oh, ya. Jadi itu diangkat juga ya jadi tema ya. Oke, nice. Jadi kita akan bahas teknikalnya juga ya. Jadi yang penasaran dengan kripto ini bisa sampai kemana. Bukan berarti saya terus rekomen semuanya harus ke kripto. Enggak. Tetap harus ada diversifikasi. Buat teman-teman yang mau dapat gratisan, nanti yang membedakan dengan yang di M-Trade adalah kita ada stock pick sahamnya. Itu teman-teman nanti mungkin nggak ada yang di jam 7 sore, tapi kalau untuk kriptonya tetap ada di mtrade.id/SODV, langsung masukkan aja kode promo APR07. Saya mau kasih giveaway, saya kelupaan kasih giveaway beberapa hari ini. Oke, pertanyaannya apa ya Gracia ya? Pertanyaannya tadi ada beberapa laporan keuangan emiten properti yang dibahas. Ada emiten properti apa aja? Sebutkan 3. Sabtu SODV-nya bukan hari ini. Apa ya? 3 emiten properti yang tadi dibahas laporan keuangannya. Sebutin 3-3-nya. Sambil nunggu yang jawab, aku mau jawab pertanyaan. Tadi katanya ke depan ada peningkatan demand seperti batubara, emas, bukan emas, komoditas, batubara, nikel dan lain-lain. Mau tanya, Antam kok banyak yang bilang saham gorengan? Enggak lah, Antam itu dia ada fundamental, cuman secara valuasi memang kemarin sempat ketinggian banget dan teknikalnya juga ketinggian banget gitu. Karena hard trading, semuanya trading by Elon Musk gitu. Kabarnya Elon Musk mau investasi di Indonesia, borong Antam. Padahal kalau kita bicara tentang green energy, yang lebih nikel itu Inco. Oke, pemenangnya ada Mas ZIE, terus Jamie Martin, Mayelin Kawet. Oke, ada 3 pemenang, langsung aja DM IMT7, nama email dan WhatsApp. Thank you Coach Gracia dan thank you Coach Robert. Semoga tim yang pulis besok IHSG bisa makin pulis lagi. Mana Coach Robert? Terima kasih nontonin. Terima kasih Fred dan teman-teman yang
trade bisa ke langsung mtrade.id. Saya Ellen May, Coach Gracia dan Coach Robert. Salam profit. Salam profit. Profit.